Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Asal berikutnya dari kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga adalah pasal yang ke-5. Ke-4 sudah selesai belum? Belum ya? Kita lihat di halaman 210. Pasal tentang seorang penuntut ilmu di antara kekeliruan mereka fanatik kepada madhab atau pendapat tertentu. Sebagian tentang ucapan para immatus salaf, para immatul huda, telah saya terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan di antara ucapan yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya berkata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, mereka para imam madhab mewajibkan para pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka bila bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memerintahkan muridnya agar mengambil dan mengamalkan setiap hadis yang sahih, sekalipun beliau tidak meriwayatkan hadis tersebut. Maksudnya Imam Syafi'i memerintahkan muridnya mengambil riwayat yang sahih sekalipun Imam Syafi'i tidak meriwayatkannya. Kemudian atau bahkan pendapatnya bertentangan dengan hadis itu. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah memerintahkan muridnya untuk fanatik kepada pendapat beliau. Adapun orang-orang Syafi'iyah pada hari ini, kita menyaksikan mereka bersikap fanatik kepada beliau rahimahullah ta'ala. Tentu saja perbuatan ini menyelisih mazhab beliau sendiri. Sehingga para ulama kita mengatakan seseorang yang berfanatik kepada salah satu mazhab, maka dia keluar dari mazhab imam mazhab. Bingung antum? Seorang yang fanatik kepada sebuah mazhab, maka dia keluar dari mazhabnya imam mazhab. Karena para a'immatul mazhab tidak pernah mengajarkan untuk bersikap asabiyah. Adapun tentang taklid, para ulama memerinci, bedakan antara asabiyah dengan taklid. Maka taklid ini ada dua. Pertama, taklid bagi orang yang tidak mampu untuk mengambil atau mengistinbat dalil. Dan ini bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama, taklidnya orang awam, umumnya manusia. Masalan, rajulun la yastati an yaqra'a aw yasma'. Misalnya seseorang yang tidak sanggup membaca atau mendengar,
Maka orang yang seperti ini boleh mengikuti pendapat tertentu selama orang tersebut terpercaya dari kalangan ahlu sunnah. Ya. Kalau si A dia tidak mengerti baca tulis, yang dia tahu ada seorang alim melakukan sebuah amalan dan para ulama percaya dengan orang tersebut, mengambil darinya tidak mengapa. Ini tidak dilarang. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Yang kedua, taklidnya seorang thalibul ilmi pada perkara yang memang mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Seperti taklidnya kita kepada para a'immatul hadis dalam masalah tashih atau tad'iful hadis. Kita nggak sanggup untuk mengatakan bahwa hadis ini sahih melalui sesuai dengan ilmu jarh wa ta'dil, mustalah hadis kita nggak paham, maka kita hanya berkata hadis ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Albani. Hadis ini sahih terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang seperti ini tidak mengapa. Tetapi dengan syarat dia tidak boleh melakukan pengkhianatan ilmiah. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan. Jika ditanya sahih dari mana, dia bisa berkata si fulan mensahihkannya. Sehingga orang lain bisa meneliti apakah benar-benar hadis itu sahih atau tidak. Yang seperti ini pun diperbolehkan. Nah, sedangkan yang kedua adalah taklid yang sifatnya haram. Dan ini hukum asalnya. Taklid itu dilarang di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mempelajari ilmu agama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah bahwa tidak ada yang boleh diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dan Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dengan demikian, taklid pada perkara yang sudah jelas dalilnya, dia menjumpai apa yang menjadi pendapatnya itu bertentangan dengan nas, maka taklid yang seperti ini dibumbui dengan sikap asabiyah, hukumnya haram. Islam melarang. Al-Imam Ahmad berkata, la tuqalliduni wa la tuqallidul Auza'i was-Sauri Malikan Syafi'iyan khudu min aina akhaduhu. Atau kama qala rahimallahu taala, jangan kalian bersikap taklid kepadaku, kepada Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Malik, Syafi'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maka yang tidak boleh itu taklid ketika seseorang itu melakukan satu perkara, menisbatkan diri kepada salah seorang alim, lalu datang nas yang menjelaskannya, ia tidak mau berpindah kepada nas itu. Ini disebut dengan taklid yang haram, taklidul a'ma. Dan hukumnya dilarang. Seorang penuntut ilmu harus jauh dari sifat taklid. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bila seseorang penuntut ilmu menjumpai sebuah permasalahan yang bersifat cabang, bahkan terkadang yang bersifat usul, lalu dijumpai adanya dua buah pendapat, yang pendapat ini muktabar di kalangan para ahlul ilmu, tidak boleh mereka menyempitkan permasalahan yang luas. Misalnya masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sebagian para ulama mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat yang sirriyah maupun yang jahriyah, karena Al-Fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Tidak berbeda pendapat para ulama bahwa Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, tapi mereka berbeda pendapat, haruskah si makmum membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Sebagian pendapat mengatakan wajib, karena Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Rawahu Muslim. Sebagian pendapat lagi mengatakan tidak boleh membaca sama sekali, karena terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi menyebutkan la taqra'u syai'an minal Qur'ani khalfi innama qira'atukum takhtalitu bi qira'ati.
Jangan kalian baca apapun dari Al-Quran di belakangku, karena bacaan kalian nanti bercampur dengan apa yang aku baca. Maka para ulama mengatakan tidak boleh baca sama sekali dari ayat Al-Quran. Bukan hanya Al-Fatihah, tapi yang lainnya juga, dari ayat yang dibaca ketika berdiri dalam sholat itu. Pendapat yang ketiga kemudian mengatakan tidak. Dia tidak membaca ketika imam membaca, dan dia wajib membaca ketika dia tidak mendengar atau imam tidak membaca. Berarti pada rakaat yang ketiga dan keempat dia tidak menggabungkan dua dalil. Nah, ini perkara yang luas, yang terjadi perselisihan muktabar di kalangan para ulama. Sikap seorang talibul ilm tidak boleh fanatik kepada pendapatnya atau pendapat gurunya yang pertama. Tapi hendaklah dia sembari belajar, terus mencari mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut, mana yang lebih mendekati kepada kebenaran dan melapangkan dada dari segi pendalilannya. Ini penting diketahui oleh seorang talibul ilm, karena kita menjumpai pada hari ini hampir setiap manusia tidak lepas dari taklid, termasuk saya, Anda, kita apa? Muqallid, taklid. Sahih? Antum tasyahud tangannya bergerak-gerak. Kenapa? Coba dalilnya. Apa pesannya? Ikhwan, anak tanya kepada Anda kan sebagiannya saya lihat ketika sholat jarinya bergerak, bergetar. Ada yang enggak? Nah, saya mau tanya dulu, yang bergetar dalilnya apa? Coba jawab ikhwan. Dalilnya apa? Ada ustaz di buku sifat sholat Nabi. Syekh siapa? Syekh Albani. Yang satu mengatakan, "Oh enggak Ustaz, saya lihat di bukunya Syekh Utsaimin." Syekh Jibril. Syekh Jibril mengatakan tidak apa? Bergerak-gerak. Berarti dua-duanya sama-sama apa? Muqallid. Taklid. Sahih kan? Nah, kalau memang statusnya sama-sama muqallid, jangan debat kusir. Jangan jadi orang yang suka berdebat. Debat sampai berteka, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Kamu yang bergerak-gerak terserah, yang enggak juga terserah. Enggak bisa begitu. Ini pelajaran besar bagi kita, dan Ahlus Sunnah begitu mengajarkan kepada talibul ilm. Bahkan mereka antara murid dengan guru berselisih dalam suatu perkara, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mengkafirkan pada perkara-perkara yang sifatnya cabang. Bukankah Imam Ahmad berpendapat kunut di dalam salat subuh hukumnya apa? Bid'ah. Imam Ahmad berpendapat kunut dalam salat subuh itu hukumnya bid'ah. Tapi Imam Syafi'i berpendapat hukumnya apa? Mustahab, disukai. Wadihillah. Abu Hanifah berpendapat mengangkat tangan, baik takbiratul ihram maupun bukan, hukumnya cuma sunnah. Bahkan sebagian pendapatnya mengatakan mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku bid'ah, menurut pendapat Abu Hanifah. Tapi mayoritas para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram hukumnya wajib. Selain daripada takbiratul ihram hukumnya apa? Mustahab, disukai. Dan ada nas yang sharih dari Abdullah ibnu Umar. Nabi mengangkat tangan di 4 tempat. Takbiratul ihram, ketika mau ruku, bangkit dari apa? Ruku, dan terakhir apa? Terakhir apa? Bangkit dari apa? Nah, yang lainnya. 1 takbiratul ihram, 2 mau ruku, 3 bangkit dari ruku, 4 bangkit dari tasyahud awal. Nasnya jelas tentang hal itu. Tapi sebagian ulama malah mengatakan bahwa itu perbuatan mengada-ngada. Ternyata itu ada riwayatnya. Jadi sebab itu ikhwati rahimanillah, kita tidak boleh taklid. Benar ucapan Imam Ahmad yang mengatakan khudu aina min aina akhadhu, ambil dari mana mereka itu mengambil. Apa dasar hukumnya? Nah, beliau mengatakan juga setiap orang pasti terlewat dan luput dari salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ini maksudnya nggak ada satu manusia pun yang sanggup menghafal semua sunnah. Boleh? Pasti setiap kitab melengkapi kitab yang lainnya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Sifat salat Nabi yang kita baca itu bukan kitab aslu sifat salat Nabi. Kitab aslu sifat salat Nabi itu tebal dan jilidnya nggak cuma 1. Yang antum baca hampir mendekati talkhis sifat salat Nabi. Boleh.
Nah, maka sebab itu kita mengatakan sebagaimana beliau sendiri berkata, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah SAW. Artinya nggak semua orang bisa menghafal sunnah Nabi, nggak semuanya dia sanggup untuk mempraktikkan sunnah Nabi. Bahkan mungkin ada beberapa sunnah yang terlewatkan olehnya. Mungkin saja ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, selama ini kita ketika sujud membaca doa apa? Membaca zikir apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sahih? Akan tetapi ternyata sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa Nabi cukup membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Mungkin terluputkan oleh kita dalam sebagian riwayat, dalam Imam Abu Daud Nabi membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Jadi nggak ada satu manusia pun di muka bumi ini melainkan pasti ada yang terluput darinya sunnah Nabi SAW. Apapun pendapat yang aku katakan, kata beliau, atau prinsip yang aku tetapkan, kemudian ada hadis Nabi SAW yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itulah yang diambil, itulah yang menjadi pendapatku. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Ini ucapan semua ulama. Semua a'immatul huda yang 4 itu semua berkata idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Ini sepakat mereka. Bila ada sebuah hadis yang sahih, dialah yang menjadi pendapatku. Artinya rujuk dari pendapatnya kalau menyimpang dari apa? Nas yang sahih. Nah, kita sebagai talibul ilm demikian. Ya wajar kalau kadang-kadang hari ini antum mungkin ketika tasyahud tidak bergerak. Nanti mungkin antum tahun depan karena antum dapat keterangan dari para ulama, antum akan apa? Bergerak. Tetapi tahun depannya lagi dapat keterangan ulama yang lain lagi, antum balik lagi pada pendapat yang pertama. Bagaimana itu? Tidak bergerak. Ya tidak ada masalah. Dan itu ilmiah. Wadah. Mungkin hari ini Anda berpendapat bahwasanya kalau bayi baru lahir dia apa? Diadzankan, diiqamahkan. Ternyata belajar dari kitab silsilah hadis sahih atau silsilah hadis dhaifah, ternyata dijumpai hadis mengadzankan pada telinga bayi itu dhaif. Ditarik pendapatnya. Wadah, Pak? Itu demikian keadaannya dalam masalah apa? Maka kita dilarang untuk fanatik kepada golongan apapun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, perhatikan ucapan beliau terjemahnya. Jadi tidak ada golongan, tidak ada kelompok, tidak ada kecintaan maupun permusuhan, melainkan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Gak boleh kita membuat sebuah golongan kecuali golongan itu golongan yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Apa golongan itu namanya, Fadil? Apa golongan itu namanya, Fadil? Al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansur, ahlus sunnah wal jamaah. Karena nasnya jelas. Yang menjelaskan kelompok yang selamat itulah yang disebut dengan al-jamaah. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, keseluruhannya masuk ke dalam neraka kecuali satu saja, dan yang satu itu disebut dengan al-jamaah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Bila mengatakan hadis hasan sahih, tapi Syekh Albani berkata hadis ini sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kita menyebutkan kelompok itu sebagai al-jamaah, bukan maksudnya sebuah kelompok dinamakan kelompoknya apa? Al-jamaah, paham ya, kawan? Bukan itu maksudnya. Tetapi kita lihat lagi apa itu al-jamaah. Diterangkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Al-jamaah itu ketika kamu sesuai amalmu, perkataanmu, akidahmu dengan kebenaran, yaitu Al-Quran dan sekalipun kamu sendirian, tidak ditemani oleh manusia. Nah, tidak ada kelompok kecuali yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh mencintai dan memusuhi, jatuh cinta dan jatuh permusuhan. Kecintaan maupun permusuhan melainkan didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita membenci seseorang karena Allah membencinya, karena Rasulnya membencinya. Kita mencintai seseorang karena Allah dan Rasulnya mencintai. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya kami mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, akan tetapi al-haq lebih pantas untuk kami
cintai. Faham ya? Kami mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan tetapi al-haq lebih pantas untuk kami cintai. Dan begitulah kita sebagai thalibul ilm. Kita mencintai guru kita. Kita mencintai ulama-ulama kita. Tapi bila kita menjumpai sebuah kebenaran yang kita yakini berdasarkan dalil yang kokoh dan kuat, jauh harus lebih kita cintai daripada siapa? Guru-guru kita tersebut. Dan kita hanya bisa berkata untuk guru kita, untuk Allah untuk guru kita kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Atau kita berkata kepadanya, Allahumma barik fi ilmihi waghfir ma min khati'atihi. Ya Allah, berkahi ilmunya, hapuskan kesalahan-kesalahannya, karena ilmunya jauh lebih utama dari kesalahan-kesalahan yang dimilikinya. Ya kita minta kepada Allah demikian. Dan ini terjadi di kalangan para thalibul ilm sejak zaman dulu, dan para ulama pun demikian. Maka kita jumpai banyak pendapat Ibnu Qayyim yang berbeda dengan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Qayyim berpendapat doa mengirim pahala kepada jenazah sampai. Faham? Ibnu Qayyim berpendapat kita mengirimkan pahala bacaan Quran sampai. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tidak sampai. Itu hal yang biasa. Maka kita lihat mana di antara mereka yang hak, yang lebih dekat kepada apa? Kebenaran. Wadih. Al-Imam bin Baz rahimahullah ta'ala berpendapat al-udru bil jahli fi mas'alati syirkil akbar adamul udru bil jahli fi mas'alati syirkil akbar. Menurut Al-Imam bin Baz, tidak ada udur dengan kebodohan dalam masalah syirik besar. Faham? Jadi menurut Imam bin Baz, kalau ada orang berbuat syirik, langsung dikatakan dia bukan orang Islam. Itu lafaz yang dohir, yang tampak dari pendapat Imam bin Baz, dan disebutkan oleh beliau. Tidak ada udur dalam masalah syirik akbar, tidak ada udur. Pokoknya orang jahil maupun gak jahil kalau melakukan syirik, dia hukumnya keluar dari Islam. Tapi murid beliau Imam Al-Utsaimin berpendapat berbeda. Sampai beliau mengatakan wadh-dhahir, dan yang tampak nasun minal Qur'ani wa sunnah, pada nas maupun pada nas Al-Qur'an dan sunnah, dilihat lagi ucapan beliau, ucapan Imam bin Baz maksudnya. Apa yang maksudnya dilihat lagi? Apa yang maksudnya dilihat kembali? Dikembalikan. Asal orang itu, apakah dulunya memang kafir ataukah dia sudah orang Islam lalu berbuat kesyirikan? Faham maksudnya, Pak? Adapun orang yang asalnya kafir seperti ibu dan ayahnya. Seperti ibu dan ayahnya siapa? Rasulullah. Di mana tempatnya? Ya, ikhwan, ibu dan ayah Rasulullah di mana? Nas yang sahih menyebutkan bahwa dia di dalam neraka. Maka kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini menunjukkan bahwa memang asalnya dia kafir. Walaupun seseorang berdalil belum ada yang mendakwahinya, maka tidak ada udzur bil jahl kepada orang yang memang asalnya adalah kafir. Boleh. Adapun orang yang pada asalnya kemudian itu muslim, melakukan sebuah sesuatu yang dia itu mengandung kesyirikan, tidak bisa langsung dikafirkan. Seperti kisah Datu Anwar. Tahu Datu Anwar? Kisah orang yang kisah sahabat Nabi ketika bersama Nabi melewati sebuah tempat, melihat pohon Datu Anwar. Lalu kira-kira kisahnya kurang lebihnya sahabat minta dibuatkan apa? Datu Anwar. Ketika itu kata mereka melihat itu dan mereka ingin dibuatkan Datu Anwar, maka Nabi marah. Meyakini sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, hukumnya apa? Syirik. Tapi Nabi tidak mengkafirkan sahabat, karena memang pada asalnya para sahabat adalah muslim. Sampai tegak hujah kepada mereka. Ini khilaf. Dan itu masalah yang pokok antara dua imam besar, ulama besar dari kalangan ahlul sunnah. Sampai-sampai Imam Al-Utsaimin berkata, jika pada Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang apa? Perhatikan. Kalau dalam kitab Kasyfus Syubhat beliau menjelaskan, kalau seandainya dalam Quran itu ada ayat yang muhkam dan juga ada ayat yang apa? Mutasyabihat, apalagi ucapan selain Quran. Faham maksudnya enggak ya, Pak? Ucapannya siapa yang dimaksud oleh beliau? Ucapan siapa yang dimaksud oleh beliau? Ucapannya Imam bin Baz yang tadi saya sebutkan. Kan guru beliau. Beliau kan gurunya mengatakan bahwa tidak ada udzur bil jahl bagi orang yang berbuat apa? Syirik akbar. Menurut Imam Al-Utsaimin, ucapan Imam bin Baz termasuk bagian yang mutasyabihat. Perlu dirinci oleh para ulama. Bukan saya.
Bukan antum yang memerinci. Yang kedudukan kita masih seharusnya sebagai apa? Thalabul ilm. Perlu masih belajar dan panjang lagi. Ini contoh khilaf. Nah, kita tidak boleh apa? Taklid. Berpikir yang panjang, ke depan luas. Thalabul ilm demikian. Ketika seorang thalabul ilm dia sudah melakukan sikap taklid atau kemudian fanatik kepada mazhab, apa yang terjadi? Dia menutup pintu hidayah untuk dirinya. Dan dia juga menutup pintu hidayah untuk orang lain. Sementara perjalanan menuntut ilmu pun masih panjang sekali. Wa ikhwati rahimanillah. Naam kadzalik. Kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau berkata, di antara manusia umpamanya ada yang masuk kepada kelompok tertentu. Ia mendukung manhajnya, berdalil dengan dalil-dalil yang terkadang dalil tersebut sebenarnya menyalahkan dirinya. Dan ia membela kelompoknya dan menganggap sesat selain dirinya, sekalipun mereka yang ia anggap sesat lebih dekat kepada apa? Kebenaran daripada kelompoknya. Ia berpegang kepada prinsip siapa yang tidak bersamaku berarti dia melawanku. Wah, ini sudah ada belum yang kayak begini, kawan? Kelompok yang kayak gini sudah ada apa belum? Ya, banyak. Antum tahu berarti ya? Nah, ini adalah prinsip yang buruk karena pasti ada kelompok pertengahan antara yang bersamamu dan yang melawan dirimu. Faham nggak maksudnya, Kamil? Karena bisa jadi ketika kita berbeda pendapat dengan si fulan, ada kelompok lain yang mungkin dia lebih benar daripada si fulan dan daripada kita. Yang kadang-kadang kita memang pantas untuk dia apa? Dinasihati olehnya. Jadi intinya beliau berkata nggak boleh asabiyah. Enggak boleh fanatik kepada kelompok. Sama-sama menisbatkan diri kepada dakwah salaf Ahlussunnah saja kadang-kadang manusia bersikap apa? Fanatik. Iya, ikhwan. Kalau kajian Ustaz fulan, rame datang gitu. Kalau Ustaz Alan 1 2 3 4 5. Ustaz Zaidan 1 2. Ustaz Sufyan 1 tok. Ustaz yang enggak sebut namanya misalnya enggak ada yang hadir sama sekali misalnya. Yang enggak tahu tidak dikenal mungkin begitu. Ala kulli hal ini menunjukkan apa? Kadang-kadang bibit-bibit seperti ini mendidik orang untuk menjadi sikap apa? Asabiyah. Ahlul ilmu tidak boleh begitu. Bila orang yang memuslimi itu ada di atas kebenaran, maka pada hakikatnya ia adalah temanmu. Karena Nabi berkata, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim maupun yang dizalimi. Menolong orang yang dolim dengan cara mencegah kedolimannya, maka tidak ada hizbiyah, kelompok dalam Islam. Maksudnya alhamdulillah, ya Islam enggak membolehkan manusia itu membuat apa? Hizb, golongan-golongan. Tapi di negeri kita malah ternyata kenyataannya kaum muslimin bertahazzub. Bahkan di muka bumi ini pada umumnya tahazzub. Bikin partai-partai. Iya. Yang enggak berpartai juga ada lagi golongannya sendiri-sendiri. Iya, kawan. Semuanya akhirnya bergolong-golongan. Ya, di negeri kita saja sudah berapa partai Islam? Coba sebutkan, kawan, berapa? Apa? Yang paling terkenal apa? Partai Keadilan Sejahtera. Apalagi? Bulan apa? Bulan Sabit? Bulan Bintang. Kan menisbatkan kepada apa? Islam 2 sudah. Ada lagi apa? Masyumi. Iya, Masyumi atau Masumi? Itulah ya. Ada lagi apa? Ketiga itu asasnya Islam juga. Ya sudah, berarti 4 sudah, alhamdulillah. Coba lihat. Nanti muncul lagi yang lainnya. Nah, kalau begini keadaannya kan ini tahazzub namanya. Sementara tahazzub ini biasanya membawa kepada apa? Asabiyah. Kebanggaan kepada kelompok-kelompoknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian itu. Allah melarang kita menyerupai orang-orang musyrik, wala takunu kalladzina farraqu dinakum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang memecah belah apa? Agama-agama mereka itu. Jadi kita tidak boleh memecah belah agama seperti orang Yahudi, Nasrani dan semisalnya. Kembali kepada pembahasan. Kita juga tidak boleh asabiyah, fanatik kepada kelompok tertentu atau guru tertentu. Setiap guru punya kelebihan dan setiap guru punya apa? Kekurangan. Saya pernah contohkan sama antum. Ada 2 orang ulama Ahlussunnah yang berdialog melalui guru muridnya. Ketika dia sedang bersama dengan guru Syiah,
Maka guru ini ngebut naik mobil. Ia pun berkata, "Kenapa engkau memacu kendaraanmu, wahai Syekh?" Dia berkata, "Engkau belum tahu nikmatnya apa? Naik kendaraan dalam keadaan apa? Laju dan kencang." Lalu kata beliau, "Tapi Syekh Shalih Utsaimin melarang." Coba lihat. Dikatakan Syekh Shalih Utsaimin melarang kebut-kebutan di mana? Jalan. Kata beliau, "Mungkin beliau belum tahu nikmatnya ngebut." Coba sampaikan kepada Syekh Utsaimin, Syekh Fulan bilang bahwa ngebut di jalan itu nikmat. Dijawab oleh Syekh Utsaimin, "Iya. Beliau mungkin belum tahu nikmatnya kena tilang polisi." Coba lihat kalian. Berarti mereka punya pendapat apa? Yang berbeda. Ikhwah, jadi ada kekurangannya, ada kelebihannya. Thalabul ilm bagaimana pandangan mereka, melihat mana pendapat para ulama. Jangan menduduki kita menghakimi ulama. Kita ini masih belajar kepada ulama. Kalau para ulama berbeda pendapat, dudukkan kita sebagai thalabul ilm. Saya teringat dengan ucapan Ustaz Abu Qatadah di majelis kita beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan, "Bila engkau ikan hiu, maka jadilah hiu di lautan. Bila engkau gajah yang besar, jadilah gajah yang di daratan." Faham maksudnya, ikhwan? Jangan jadi hiu di daratan, mati. Jangan jadi gajah di tengah apa? Lautan, juga mati. Kita belum sanggup seperti para ulama. Ya jadilah orang yang mempelajari yang datang dari ulama. Jangan bersikap melebihi ulama. Kadang kita berfatwa, menukil fatwa seorang yang berfatwa, tapi lebih berani daripada ahli fatwa itu sendiri. Oke, contoh misalnya, makan bawang merah dan bawang putih, hukumnya apa? Hukum makan bawang merah bawang putih apa hukumnya, Pak? Mubah atau makruh? Makruh atau mubah? Kalau habis makan bawang merah bawang putih datang ke masjid, hukumnya apa? Haram. Coba lihat. Antum sudah berani mengatakan apa? Haram. Coba lihat. Haram begitu. Masya Allah, kan begitu. Ternyata para ulama hanya menghukumi sampai kepada apa? Makruh li tanzih. Enggak sampai kepada derajat apa? Haram. Walaupun memahami dari dalil man akala sawma awil basala wala yaqrabanna musallana. Makna di situ larangan yang tidak sampai kepada makna apa? Haram. Misalnya antum mepet sudah waktunya, sudah hampir salat maghrib, sudah mau diiqamahkan, tiba-tiba antum sudah makan bawang, enggak dapat sakit sikat gigi, mau masuk ke masjid, masa antum diusir, pergi, jangan. Malaikat tersakiti, nanti antum sampai rumah sudah selesai salat maghrib. Lihat. Maka para ulama merinci. Nah, ini ingat, kadang-kadang kita menganggap apa? Itu haram, ternyata ulama menganggap apa? Makruh. Ini kan kemarin tidak banyak yang tidak hadir ya malam apa? Saya mau tanya sama antum. Ketika sujud sahwi itu dilakukan, sebabnya ada 3. 1 menambah, 2 mengurangi, 3 karena apa? Ragu-ragu. Yang hadir jangan menjawab ya. Yang kemarin hadir jangan menjawab. Saya mau tanya yang tidak hadir. Bila seseorang sholat duhur sebanyak 4 rakaat, akan tetapi dirinya salam pada rakaat yang kedua, salam ke kanan dan ke kiri, lalu ada yang mengingatkannya. Pertanyaan pertama, orang tersebut menambah rakaat kembali atau mengulang dari awal? Jawab. Yang kemarin hadir jangan menjawab. Yang nggak hadir kemarin jawab. Harus menambah rakaatnya atau mengulang dari awal? Menambah rakaat. Sahih, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim tentang Nabi menambah rakaat ketika ditegur oleh seorang sahabat. Pertanyaannya, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam atau sesudah salam? Sebelum salam, sudah salam? Sesudah salam. Sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Kemudian salam kembali. Masuk dalam kategori apa ini? Sujud sahwi tadi itu. Apakah karena menambah? Yang hadir jangan ikut jawab. Apakah karena menambah ataukah karena mengurangi gerakan? Apakah karena menambah yang wajib ataukah mengurangi yang wajib? Apakah karena menambah yang rukun ataukah mengurangi yang rukun? Jawab. Intinya dia karena sebab menambah atau mengurang? Jawab, Evan.
Karena sebab menambah atau mengurangi? Mengurangi apa? Mengurangi apa? Rukun. Apa yang dikurangi rukunnya? Enggak apa-apa ya, keliru enggak apa-apa. Baik. Yang lainnya? Mengurangi apa menambah, Pak? Pak Gamal mana ya? Saya mau cari-cari Pak Gamal ini. Karena tadi ada tadi. Oh, Masya Allah. Gimana Pak Gamal? Syekh gimana Pak? Menambah atau mengurang Pak? Karena sebab menambah atau mengurang? Karena sebab menambah. Baik. Yang lainnya? Abu Dafia. Mana Abu Dafia? Oh, antum jangan. Antum kemarin hadir ya? Enggak hadir. Menambah atau mengurangi? Apa yang ditambah? Ya, ikhwafillah rahimanillah. Terkadang menurut kita sesuatu itu mengurangi seperti menurut beliau. Ternyata menurut para ulama seperti yang benar seperti yang dikatakan oleh Pak Gamal dan Abu Dafia, yaitu menambah. Apa yang ditambah olehnya? Salam dan takbiratul ihram. Rakaatnya kan tetap 4. Cuman kan dia menambah lagi takbiratul ihram dan juga dia menambah apa? Salam. Wadah. Apa yang bisa kita ambil faedah dari sini? Maka kita nggak boleh menjadi orang yang lebih alim dibanding seorang yang alim itu sendiri. Jangan menjadi ahli fatwa sementara kita masih mengambil pendapat ahli fatwa itu sendiri. Nah, kalau seandainya setiap thalabul ilm memegang ini, memperhatikan kesalahan mereka selama ini, insya Allah nggak akan terjadi apa? Firaq. Nggak akan terjadi perpecahan. Nggak akan terjadi perselisihan yang membawa kepada permusuhan. Nggak akan ada seperti itu. Insya Allah. Berarti intinya, wahai para thalabul ilm, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, tinggalkan asabiyah. Tinggalkan fanatik golongan. Belajar dari siapa saja kalangan para ulama Ahlus Sunnah untuk mengambil perkataan mereka. Jangan pedulikan orang-orang yang mengajak kepada fanatik, kepada golongan, karena ternyata kita di hari kiamat tidak ditanya. Kamu dulu ngajinya sama siapa? Enggak ditanya. Antum kan kalau sekarang ketemu dengan orang mungkin ditanya, antum ngaji di mana? Kan gitu. Antum nanti di hari kiamat enggak ditanya, antum ngaji sama siapa? Tapi antum ditanya, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ilmu yang engkau amalkan itu yang akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita soal jawab. Soal pertama. Ada golongan tertentu yang bila masuk jadi jamaahnya harus dibaiat dulu. Apakah ini sesuai dengan sunnah Rasul? Mereka beralasan sejak dulu sudah ada baiat dan baiat itu bukan bid'ah. Benar, baiat sejak zaman Nabi sudah ada. Sebagaimana haji sejak zaman Nabi juga sudah ada. Tapi bagaimana baiat dilakukan itu juga harus diketahui sebagaimana mengetahui haji dilakukan. Ada sebuah amal yang bisa diamalkan pada tempat, waktu, keadaan yang tidak pada semuanya, tapi tertentu. Seperti baiat misalnya. Salah satu rukun baiat adalah ada pemimpin yang dibaiat. Paham? Nah, pemimpin yang dibaiat ada syaratnya. Di antara syarat pemimpin yang dibaiat dipilih oleh ahlul halli wal apa? Al-halli wal aqdi. Jadi orang-orang yang berilmu, para ulama. Di antara syarat pemimpin yang dibaiat, maka pemimpin itu memiliki wilayah yang dia kuasai. Nah, sekarang kalau seandainya syaratnya enggak ada, rukunnya enggak ada, mana yang mau diamalkan? Faham enggak maksudnya, Alhamdulillah? Antum haji, di antara hal yang harus antum penuhi wajib haji itu mampu, sahih? Di antara mampu itu apa? Punya harta. Antum punya harta tapi ada alat untuk menyampaikannya. Kalau enggak ada, wajib enggak haji bagi antum? Ya jadi tidak wajib. Benar hadis menyebutkan, man mata falaisa fi unuqi bai'a mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Lihat dulu, ada nggak yang dibaiat? Nah, sekarang misalnya ada sudah Ustaz di kelompok A. Nah, ada lagi penjelasan yang lainnya. Dalam hadis yang saya dikeluarkan Imam Muslim, kalau ada 2 imam, salah satunya harus
Karena nggak boleh dua-duanya dibayat. Nah sekarang di Indonesia berapa imam? Ada imamnya LDII, ada imamnya Jamaatul Tabligh, ada imamnya Ansarus Sunnah, ada imamnya Al-Jamaah. Kelompok yang disebut dengan apa? Al-Jamaah. Iya. Ada imamnya Hizbut Tahrir. Yang mana ini yang mau dibayat? Jangan bikin bingung umat. Lah kalau kita mau melaksanakan syariat yang benar, berarti kan harus ada yang dibunuh. Ya, ayo kita musyawarah mana dulu yang mau kita bunuh. Nah gitu. Jadi saudara kaum muslimin, ya jangan serampangan mengamalkan sebuah nas, bertanya. Makanya tadi nanti dalam buku ini ada penjelasan lagi bahwa di antara kekeliruan para thalabul ilm, mereka mengambil nas, mengambil dalil, tapi mereka tidak bermusyawarah atau bertanya kepada ahlul ilm, sehingga jadi salah paham. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya kalau setelah sholat ada yang mengingatkan bahwa arah kiblat salah? Apakah perlu mengulang sholat ataukah tidak? Kalau pertanyaannya adalah setelah sholat, maka setelah sholat ini para ulama menyebutkan bila waktunya belum lama, begitu selesai salam kanan kiri baru diberitahu kamu kiblatnya keliru, di sana kiblatnya batal sholatnya. Dia wajib mengulang dari apa? Awal. Tapi jika dia terlupakan sampai dalam waktu yang lama, maka tidak. Karena seseorang itu tidak dihukumi ketika dia tidak apa? Mengetahuinya. Dan menghadap kepada kiblat itu sebagian ulama menghukumi sebagai rukun dari salat. Sebagian ulama memasukkan hanya perkara yang wajib. Yang rajih adalah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Seorang kiai berkata, mazhab yang di Saudi tidak boleh dibawa ke Indonesia. Mazhab yang ada di Saudi nggak boleh dibawa di Indonesia. Kita mau tanya sebelum dilanjutkan ini, kira-kira mazhab yang mana yang boleh? Yang dari Mesir, yang dari Palestina, yang dari Sudan, yang dari Yaman. Kan yang di Saudi nggak boleh nih. Yang dari Irak, atau yang mau dari Iran? Naudzubillah min dzalik. Sana keluar setan, sana banyak. Ya kebilah rayan. Yang mana ini? Kalau yang di Saudi nggak boleh, apa yang dari Jawa? Yang dari Pak Kiai saja yang boleh. Kalau begitu Pak Kiai nggak ngambil ilmunya dari mana? Apa Pak Kiai ngambil ilmunya bukan dari tempat-tempat yang kita ambil tadi itu? Tidak. Sekarang yang boleh yang dari Imam Syafi'i. Kita tanya Imam Syafi'i dari mana? Apa Imam Syafi'i dari Wonosobo? Kan enggak. Itu Pak Syafi'i mungkin. Wadih ya. Bukan Imam Syafi'i dari mana ya? Dari Arab. Imam Ahmad bukan dari Arab. Imam Malik bukan dari Arab. Apakah Abu Hanifah bukan orang Arab? Wadih rahimanikullah. Jadi perkataan ini rancu kalau misalnya dia mengatakan mazhab yang dia di Saudi enggak boleh dibawa. Karena di Indonesia masyarakatnya bermazhab Imam Syafi'i. Nah, ini bikin gaya baru lagi. Jadi membatasi Indonesia Syafi'i. Apakah benar seperti ini? Tentu tanpa dalil pun orang sudah bisa menjawab ini tidak benar. Kita katakan mazhab dari manapun jika dia datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita ambil. Maka terkadang seseorang itu dalam masalah sedekah dengan mazhabnya Imam Ahmad, ketika dia bangkit dari ruku dengan mazhabnya Imam Hanafi, Abu Hanifah. Jika ada seseorang ketika dia tasyahud dengan mazhabnya Imam Malik, dalam satu sholat dengan mazhab yang banyak. Kalau melazimkan dengan kaidah yang disebutkan oleh saudara kita ini tadi, berarti selain mazhab Syafi'i dianggap ibadahnya tidak sah. Dan ini hulu dalam beragama, melampaui batas dalam beragama. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian gulu dalam urusan agama kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ini bab yang baik, bab yang bagus, kita akan bahas tentang ini dia. Di antara kesalahan para penuntut ilmu itu merasa mampu sebelum apa? Layak. Misalnya baru belajar beberapa hari sudah bikin tulisan, nulis di sana sini. Kalau isinya tulisannya serampangan, boleh. Baru belajar bahasa Arab sebentar sudah bikin buku. Lalu bukunya comot sana comot sini tanpa ada
penjelasan. Baru hadir dalam majelis ilmu 3 bulan sudah khutbah dan berfatwa. Nanti kita akan terangkan di sana banyak. Wadih alhamdulillah. Wadih. Nah, nanti kita akan lihat itu di antara tanda-tanda apa? Seseorang itu seolah-olah dirinya sudah menjadi seorang alim padahal belum. Ini termasuk perkara yang merusak perjalanan seorang menuntut ilmu yang ingin menuju kepada surganya Allah Taala. Sampai di sini semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.